I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Iza Safira dengan NIM 12620520134. Jadi di sini saya akan menjelaskan jadwal intrakurikuler dan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi tugas ini disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran tematik MISD yang diampu oleh Ibu Maftuha MPD. Baik teman-teman, jadi yang pertama saya telah membuat jadwal intrakurikuler. Nah, yang mana jadwal ini seperti jadwal pada umumnya yang terdiri dari hari dan jam. Oke, jadi pada pukul 7.30 sampai 08.35 yaitu upacara. Kemudian 08 sampai 35 sampai 09.15 yaitu BTA atau baca tulis Al-Qur'an. Kemudian jam 09.30 sampai 09.40 yaitu matematika. Dan dilanjut pukul 10.55 sampai 12.05 yaitu seni. Selanjutnya hari Selasa jam 07.30 sampai 08.35 yaitu bahasa Indonesia. Kemudian 08.35 sampai 09.15 bahasa Indonesia. Lalu 09.30 sampai 01.40 matematika. Dan 10.55 sampai 12.05 yaitu pendidikan Pancasila. Kemudian hari Rabu mulai dari jam 07.30 sampai jam 10.40 hanya diisi oleh P5. Nah, lanjut pada hari Kamis jam 07.30 sampai 08.35 yaitu bahasa Indonesia. Kemudian 08.35 sampai 10.15 bahasa Indonesia lagi. Dan 09.35 sampai 10.40 pendidikan Pancasila. Selanjutnya hari Jumat jam 07.30 sampai 08.35 yaitu PAI. Kemudian 08.35 sampai 10.15 PAI lagi. Dan yang terakhir 09.35 sampai 10.40 bahasa Inggris. Yang terakhir yaitu hari Sabtu pada jam 07.30 sampai 08.35 PJOK. Kemudian 08.35 sampai 10.15 PJOK lagi. Dan yang terakhir jam 09.35 sampai 10.40 bahasa daerah. Nah, itulah jadwal intrakurikuler kurikulum merdeka yang sudah saya buat. Kemudian selanjutnya kita ke P5. Apa itu P5? Nah, memahami apa itu P5. Jadi P5 adalah proyek pengembangan karakter pelajar Indonesia agar para pelajar menjadi pelajar yang menghidupi nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian di sini terdapat langkah-langkah proyek profil. Yang pertama, memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan di sini dijelaskan apa itu profil pelajar Pancasila. Kemudian, mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila diperlukan? Lalu langkah yang kedua yaitu menyiapkan ekosistem sekolah. Di sini dijelaskan budaya satuan pendidikan seperti apa yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan proyek. Apa saja peran anggota komunitas satuan pendidikan dalam pelaksanaan proyek. Kemudian, langkah yang ketiga
yaitu mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan di sini dijelaskan bagaimana tahapan perencanaan proyek, bagaimana merancang dan mengembangkan kegiatan proyek. Kemudian langkah yang keempat yaitu mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu bagaimana caranya agar proyek berjalan lancar. Apa saja yang perlu dikuatkan atau ditingkatkan oleh tim fasilitator untuk memastikan proyek berjalan dengan baik. Selanjutnya langkah yang terakhir yaitu mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar. Di sini dijelaskan bagaimana mendokumentasikan hasil proyek, bagaimana mengolah dan menyusun pelaporan hasil proyek. Dan yang keenam yaitu evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini dijelaskan bagaimana mengevaluasi implementasi proyek. Apa saja tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk memperluas dampak dan manfaat proyek. Kemudian di sini terdapat gambaran pencapaian profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Kemudian di sini terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu mandiri. Kemudian di sini terdapat LKPD atau lembar kerja peserta didik. Yang mana peserta didik nanti disuruh untuk memasangkan simbol-simbol Pancasila dengan bunyi sila Pancasila. Lanjut, di sini ada LKPD lagi atau lembar kerja peserta didik. Di sini nanti siswa disuruh untuk mencontohkan perilaku terpuji di sekolah dan diisi di 3 kolom ini. Kemudian lagi siswa diutus untuk mencontohkan perilaku tidak terpuji di sekolah dan diisi di 3 kolom ini. Dan selanjutnya adalah lembar kerja peserta didik yang terakhir. Di sini amatilah 3 benda di atas. Pilih salah satu dari benda kesukaanmu. Kemudian gambarkan benda kesukaanmu. Kemudian abadikan gambar benda kesukaanmu. Cetak foto yang sudah ada. Tempelkan foto di tempat yang disediakan. Ceritakan benda kesukaanmu tersebut dan sebutkan apa fungsi bagi kehidupan manusia. Jadi di sini ada gambar tas, gambar kado, dan gambar kotak pensil. Mana yang mereka sukai. Kemudian tempelkan di fotomu di sini. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari saya tentang jadwal intrakurikuler dan P5. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know